Rahayu. Nanti kalau ada yang mengucapkan Rahayu, Rahayu, selamat, selamat, selamat. Papasan dengan siapa mengucapkan salam Rahayu? Membalas Rahayu, selamat, selamat, selamat. Nanti gantian. Lah nak pengen mendapat sabdo selamat, banyak-banyak menyapa Rahayu. Karena yang membalas pasti mengucapkan selamat. ngoten ya Pak. Lah terkait sedulur papat kalimat pancer niku, berikut adalah mutmainah, alawamah, urip, ini pantere amarah dan subiyah itu, atau nafsu mutmainah, nafsu alawamah, nafsu amarah dan nafsu subiyah. Lah urip nggak ada nafsu, nggak ada, saya nggak memiliki nafsu. Pancer itu nggak memiliki nafsu. Kiblatnya di mana? Di mutmainah di mana Pak? Timur. Warnane putih. Sumlorot yang kidul niku warnane kuning jadi alawamah. Sumlorot yang Kulon atau barat menjadi amarah. Sumlorot yang lor jadi subiyah. Utawa lagi paing pon lan wage tengah niku kliwon. Sami mawon niku. Warnanya berikut putih sebagai mutmainah, sebagai alawamah itu kuning, sebagai amarah itu merah. Dan sedangkan subiyah atau wage sendiri itu warnanya hitam. Nah, kliwon atau pancer itu bening, tak berwarna, bening. Nah, asal kejadiannya kalau mutmainah dari air, asal kejadiannya dari air. Nah, kalau paing ataupun alawamah itu asal kejadiannya dari angin. sedangkan amarah asal kejadiannya dari api atau sari-sarinya api. Sedangkan Subiyah atau wagi sendiri itu asal kejadiannya dari tanah atau sari-sarinya bumi. Nah, hidup kita ini asal kejadiannya dari maha hidup. Tugas atau fungsinya menghidupi atau memberikan kehidupan. Atau di bahasa Jawanya itu ada akang kawah, adi ari, gedeh ser. Lah itu kan berbagai macam sebutan. Nah, sifatnya daripada air ya seperti kemarin kita bahas, sifat aslinya daripada sedulur papat kita yang mutmainah itu, sifat aslinya itu pasrah. Kalau kita bisa selalu pasrah kepada hidup kita, berarti kita itu mencerminkan sejatinya diri kita hidup dalam kepasrahan yang tak terbungkus dari angan-angan pikiran dan alam hangkoro atau perasaan. Jadi hidup dalam kemerdekaan, tidak dalam konteks kotak identitas. Makhluk yang tak beridentitas, itu namanya kemerdekaan. Karena kita ini bukan emosi, bukan pikiran, bukan perasaan. Kita ini makhluk tak terbatas. Nilai kepasrahan di dalamnya di situ. Lah sehingga nantinya kita bisa bersatu atau manunggal dengan Sang Hyang Suwung atau Sang Hyang Tan Kinoyong Opo dan Tan Kinoyong Ngiro. Masukeh Gusti kok. Sedangkan sikap dari mutmainah itu sendiri adalah manembahi kawula
Gusti. Itu sebagai sikap. Lah kita harus bersifat dan bersikap sebagaimana sejatinya diri kita yang sejati. Jadi keempat unsur dan satu sebagai pokok pengendali daripada keempat tadi. Kalau di tempat kita, di tubuh kita tempatnya di mana? Di mata. Fungsinya untuk melihat. Jadi kalau ditarik dari garis semua itu, apapun yang kita lihat yang masuk dalam kelopak mata ini, semuanya harus menjadi suatu nilai pasrahan. Lah salah satu dasandria kita adalah mata ini dari 10 titik dasandria. Cuma kita sering dikenalkan dengan hanya panca indera. Kalau diteliti itu dasandria 10 titik, termasuk tangan itu semuanya terlumuri dengan cinta kasih sayang. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucap, apa yang kita ucapkan, apa yang terpegang, apa yang terinjak, apa yang terkeluarkan dari kedua lubang di bawah, apa yang terasakan di kulit, semua harus terlumuri dengan cinta kasih sayang. Lah saudara kita yang aluama atau paing berikut memiliki sifat yaitu menerima keputusan hidup atau menerima apapun yang terjadi saat ini terkait kehidupan kita. Nah, sikapnya itu manunggali kaulo Gusti. Sedangkan tempatnya juga di tubuh kita ada di hidung. Fungsinya untuk mencium, bernapas terkait semua hidung. Berikut juga dengan saudara kita amarah, itu tempatnya di telinga. Sifat dan sikapnya adalah sampurnaning kaulo Gusti, atau sikapnya sikapnya sampurnaning kaulo Gusti, sifatnya mampu merasakan kenyataan hidup. Jadi mampu ngerti uripe, urip sak urip niku ngerti lah. Ngerti niku eling, orang yang selalu eling, orang yang selalu sadar. Jadi orang yang hidup tidak berkesadaran itu berarti orang yang tidak eling, orang yang tidak sadar, tidak bisa merasakan hidup. dan supaya bisa merasakan hidupnya gimana? Karena levelnya sudah 3 peleburan, melewati 3 pasti kita bisa menikmati kelakuan. Nah, dengan begitu nanti kita bisa mengejawantah lagi menjadi berkarakter menebar kesadaran sifat cinta kasih sayang hidup kita, atau sifat daripada saudara kita yang dari sari-sarinya bumi. Itu dikatakan sikapnya adalah sampurnaning patilan urip. Itu level tertinggi, Pak. Ini kalau dibaca secara jerenteh yang terakhir tadi Pak, awang-awangan. Awang-awangan tuh bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Tapi kita dituntut harus bisa seperti itu. Lah kalau kita sedikit mengupas tentang cinta kasih sayang, secara lahiriah fisik, anak kita, istri kita itu kan manusia. Bedanya apa sih sama manusia yang di luar sana itu? Kan tidak ada bedanya secara wujudnya, hanya secara genetiknya atau secara alur keturunannya itu anak kita. Jadi kita harus bisa mampu getaran cinta kasih sayang kita orang yang tidak kita kenal di luar sana itu sama loh Pak, targetnya loh. Standarnya harus sama. Sakit membuatkan Mbak. Apalagi orang yang benar-benar membenci kita, tetap harus bisa kita cintai seperti halnya istri dan anak kita. Standarnya minimal di situ. Tuh, dikatakan sampurnaning patilan urip. Seperti hanya matahari menyinari itu kan universal, tak memilih-milih. tapi di situ harus dilihat
dimana makanya tadi larinya peran antara tugas dan mencintai itu beda. Bertugas dalam mendidik keluarga, mencintai yang tidak ada batasnya itu beda. Nah, fase-fasenya dipahami, makanya dari sifat dan sikap asli sebelum Kabupaten Pantau kita dipahami secara luas supaya kita mudah dalam mengaplikasikan dalam kehidupan. Nah, contoh tadi itu kan agak rumit Mas Didi. Nah, yang tahu kadar itu kan kita. Tadi saya bilang kualitas cinta kasih sayang kita sama orang di luar sana, entah yang membenci maupun tidak yang kita benci, harus sama dan kadar cintanya kita yang anak kandung kita. Nyatanya, nah dengan contoh ini kan kita bisa ngukur cinta kita. Jadi tidak ada egle-egle kita praktek karena kita tahu, oh kadarnya saat ini saya ada di sini. Sehingga kita punya PR-PR pribadi yang harus kita kerjakan. Itu makna menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita kepada siapapun. Nah sekarang kepada apapun. Bagaimana cinta kasih sayang kita kepada hewan, tumbuhan, anjing, babi, kambing, dan tarik bengek itu cinta kita kepada mereka sama dengan kadar cinta kita kepada anak istri. Apa bisa? Nih, jadi kalau kita mau main-main atau egle-egle dalam praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang atau sampurnaning patilan urip kepada siapapun dan apapun itu saja, di sini kan kita bisa mengukur kadar kita. Tapi dengan pengetahuan ini kan kita mengetahui kondisi kualitas cinta kita. Dan ini tidak perlu kita kasih tahu orang, saya baru segini, saya sudah segini. So, kita yang tahu dan kita tingkatkan. Diumpamakan seperti tadi, itu analoginya. Dalam kita menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kita kepada siapapun apapun itu dimanapun, tidak di hanya tempat-tempat yang indah. Kondisi cinta kasih sayang pada siapapun apapun kadang-kadang di tempat yang tidak indah, dan kita harus berkondisi keadaan pasrah, menerima, mempersilahkan dan menikmati kehidupan sehingga kita mampu berkondisi kesadaran rasa cinta kasih sayang dimanapun. Kadang-kadang kita bisa menebar kesadaran cinta kasih sayang itu di tempat tertentu, di tempat lain tidak bisa. Nah, makanya tebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang kita itu kepada siapapun, apapun, dan dimanapun. Ya, kalau kita dalam patrap masih milih-milih tempat, nah itu kan nggak bisa berkondisi tenang di dalam keadaan apapun. Nah, itu sebagai orang awalan perlu kita menggunakan medan alam untuk membantu. Tapi pada fase peningkatan kualitas kita harus berani menerjang patrap semedi semisal itu di tempat yang tidak dipilih. Menggunakan autan tidak apa-apa, tapi sesekali juga jangan ketergantungan. Mulai sakit dipahami ya Mas dari contoh-contoh ini. Nah, ini yang saya maksud, kita harus menjabarkan pengetahuan, pengertian dan pemahaman kita sendiri. Terus sampai kapan? Nah, ini sampai kapan? Ada yang sampai kapan? Hanya 1 menit, 2 menit, 1 hari, 3 hari. Dan ini targetnya sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Mau mampu pasti. Makanya ini pelajaran rumit dan sulit. Mudah untuk orang yang berusia masih muda, kalau dia punya kesadaran sungguh-sungguh, karena belajar di waktu muda itu bagikan dia menulis di atas kertas atau batu, sesuatu medan yang memang bisa
tertantu tulisan itu. Tapi kalau belajar di usia tua, sebagaimana kita mengukir di atas air atau angin. Itu yang sepuh, ya ampun, sedih hati. Semuanya ini tergantung daripada kebiasaan. Pasti bisa. Mau yang muda pun kalau tidak sungguh-sungguh, tidak Memahami, nggak mengerti, nggak bisa. Betul ya Pak ya? Dari hal yang saya ulaskan di depan tadi, sebenarnya teman-teman tuh nggak butuh pemahaman pengertian dari siapapun, termasuk dari saya. Karena apa? Sibuk asik dalam mengkaji diri, mengembangkan wawasan pemahaman dari hasil materi pokok tadi dengan cara praktek. Karena setiap praktek itu mendapatkan pemahaman dan pengertian. Fokus di situ. Nah, pemahaman pengertian dari luar itu sifatnya termasuk dari saya tambahan. Kayak tadi yang merangsang teman-teman supaya menjabarkan pemahaman ini. Jadi apapun yang saya dengar itu harus saya bisa menikmati supaya saya bisa menyadari atas kenyataan hidup saya. Karena pemahaman, pengertian, dan pengetahuan yang kita bingung mencari kanan kiri, tapi masukkan kanan kiri, malah mumet dan sulit. Makanya saya Juwarang memberikan motivasi. Karena apa? teman-teman harus Mandiri dan biar tidak bingung. Makanya waktu yang ada kita manfaatkan untuk patrap sama. Nah, malam ini sebenarnya pemahaman pengertiannya selesai di sini saja dan selesai. Simpel loh Pak, saya boleh pulang. Nanti pulang, besok lagi datang lagi untuk patrap lagi pemahaman secukupnya. Selain itu di rumah mempraktekkan menikmati kelakuan dalam keseharian. Kok bingung, sharing secukupnya. setelah itu berbanyak patrap sama Edi, kita akan mendapatkan pemahaman-pemahamannya. Jangan malah kakean kelayapan golek pemahaman, atau banyak kumpul-kumpul nanti malah ngerumpe jadinya. Nggih pun wonten mawon, kita cukupkan di sini dan tercerahkan kita semua.